Kita lanjutkan pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai terbentuknya stratifikasi sosial. Proses terbentuknya stratifikasi sosial dimulai dengan adanya proses-proses kelembagaan yang menetapkan sesuatu tipe barang atau jasa sebagai sesuatu yang bernilai dan diinginkan dalam masyarakat. Dengan adanya proses kelembagaan, maka ada aturan tentang alokasi pendistribusian barang atau jasa tersebut pada kedudukan tertentu. Maka bisa jadi seorang pada kedudukan tertentu mendapat akses yang besar pada barang atau jasa yang dinilai berharga dalam masyarakat. Misalnya, kekuasaan, kekayaan, atau kehormatan. Dan bisa jadi juga ada orang pada kedudukan tertentu memiliki akses yang besar pada semua barang atau jasa yang berharga tersebut. Artinya dia punya akses pada kekuasaan, sekaligus juga pada kekayaan maupun kehormatan. Ada juga orang pada kedudukan tertentu tidak mempunyai akses yang besar pada semua barang atau jasa yang bernilai tersebut. Dengan adanya kemampuan akses yang berbeda pada barang atau jasa yang berharga tersebut, itu akan menunjukkan bagaimana mekanisme mobilitas berkaitan dengan kedudukan individu dalam struktur sosial. Semakin besar akses individu pada barang atau jasa yang berharga tersebut, maka semakin besar kemampuannya untuk melakukan mobilitas sosial pada lapisan yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakatnya. Proses stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya, dapat juga terjadi dengan sengaja. Proses stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya sejalan dengan proses pertumbuhan masyarakat, di mana semakin banyak jumlah anggota masyarakat, akan muncul berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Banyaknya muncul jenis pekerjaan ini akan menimbulkan diferensiasi sosial yang semakin tinggi, yang akan menghasilkan inequality atau ketidaksamaan, yang menjadi dasar munculnya stratifikasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, misalnya melalui konflik sosial. Siapa yang menjadi pemenang dalam konflik sosial ini akan mempermudah dia untuk memperoleh kekuasaan sosial yang lebih besar. Jadi konflik sosial ini akan menciptakan ketidaksamaan dalam mengakses kekuasaan sebagai dasar daripada stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisa melalui pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, misalnya penghasilan, kekayaan, kesehatan, wewenang, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat. Itu apa yang dianggap menjadi prestis atau penghargaan. Yang ketiga, dasar sistem pertanggaan, yaitu apakah sistem pertanggaan itu didasarkan pada kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, atau kepemilikan, wewenang dan kekuasaan. Yang keempat, bisa dilihat dari lambang-lambang kedudukan seperti gaya hidup, cara berpakaian, keanggotaan pada suatu organisasi, dan seterusnya. Berikutnya adalah dapat dilihat dari mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Apakah sistem mobilitas sosial dalam masyarakat tersebut terbuka atau tertutup? Dan yang terakhir bisa dilihat dari solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Sistem stratifikasi sosial ada dua jenis, yaitu sistem stratifikasi sosial yang terbuka dan yang tertutup. Dalam sistem stratifikasi sosial yang terbuka, seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi atas usahanya sendiri melalui beragam saluran. Contohnya, dengan meningkatkan pendidikannya, maka seseorang
dapat memperoleh posisi atau kedudukan yang lebih baik dalam pekerjaannya. Sedangkan dalam sistem stratifikasi yang tertutup, mobilitas sosial vertikal sangat sulit terjadi karena kedudukan seseorang dalam masyarakat diperoleh karena kelahiran. Sebagai contoh adalah keluarga bangsawan, di mana seseorang tidak dapat mempunyai gelar bangsawan apabila tidak terlahir dari keluarga bangsawan. Sesuatu yang dianggap berharga amat beragam dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Namun ada ukuran atau dasar yang biasa dipakai dalam sistem stratifikasi sosial, yaitu yang pertama ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dilihat dari jumlah penghasilan seseorang, bentuk rumah yang dihuni, luas lahan yang dimiliki, dan sebagainya. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, dia termasuk lapisan teratas. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang lebih besar akan menempati lapisan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang politikus walaupun dia tidak sangat kaya, namun sering diakui sebagai lapisan atas. Karena kekuasaan yang diperolehnya bukan semata dari kekayaan, tapi karena akses dan kontrolnya terhadap birokrasi. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran ini dapat saja terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang mendapat tempat atas adalah orang yang paling disegani dan dihormati dalam masyarakat. Yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Digunakan dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, di mana orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menempati lapisan teratas dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat. Unsur-unsur dalam stratifikasi sosial yang pertama adalah kedudukan sosial, yaitu tempat seseorang secara umum dalam hubungannya dengan orang-orang lain di dalam masyarakatnya. Kedudukan sosial menyangkut prestis, hak, serta kewajiban seseorang. Kedudukan sosial seseorang dapat diperoleh melalui kelahiran yang disebut sebagai ascribed status. Contohnya, Pangeran Williams mendapat kedudukan sosial yang terhormat di dalam masyarakat Inggris karena dia adalah keturunan dari Ratu Elizabeth. Kedudukan sosial dapat diperoleh juga melalui usaha atau perjuangan seseorang untuk mendapatkannya. Contohnya, seorang anak petani yang berjuang lewat pendidikan dan usahanya dapat menjadi pengusaha agribisnis yang terkenal. Dikenal juga adanya kedudukan sosial yang disebut sebagai assigned status, yaitu status yang diberikan. Biasanya ini ada pada kerajaan di mana seorang mendapatkan gelar kebangsawanan karena dianggap berjasa bagi negara. Berikutnya adalah peranan. Peranan adalah aspek dinamis daripada kedudukan sosial. Dalam peranan ada norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seorang di dalam masyarakat. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga menyangkut perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Jadi apabila seorang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, misalnya sebagai orang yang dihormati dan disegani, maka diharapkan dia berperan dalam membimbing masyarakat, memberikan contoh yang baik, bukannya memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat.